Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PBSI 2024C. Saya, Angelexa Arziela, dengan 3 digit NIM terakhir 113. Kami kelompok 6 sangat antusias untuk memaparkan hasil ulasan kami mengenai e-book yang berjudul Keterampilan Membaca, yang ditulis oleh Ria Kristia Fatmasari dan Husniatul Fitriah. Tanpa menunda lebih lama, mari kita masuki dunia ulasan buku bacaan bersama-sama. Baik, sebelum masuk kepada review yang lebih mendalam, saya akan menjelaskan review singkat dari buku Keterampilan Membaca yang ditulis oleh Ria Kristia Fatmasari dan Husniatul Fitriah. Buku tersebut diterbitkan oleh STKIP PGRI Bangkalan yang dicetak pada tanggal 12 November 2018. Buku ini berisi 14 bab dengan 1 bab sebagai pengantar dan 13 bab lainnya mengenai materi keterampilan membaca. Secara keseluruhan, buku ini berisi tentang pengertian membaca, tahapan membaca, strategi membaca, jenis membaca, taktis membaca beragam teks, membaca paragraf, non-fiksi, dan juga kalimat. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan oleh pembaca yang bermanfaat dalam mengembangkan keterpemahaman keterampilan membaca, serta dapat meningkatkan kecepatan membaca. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bagian review yang lebih mendalam yang akan dijelaskan oleh tiap rekan saya. Yang pertama, terdapat pendahuluan. Buku Keterampilan Membaca, karya Ria Kristia Fatmasari dan Husniatul Fitriah, yang diterbitkan pada 12 November 2018, menyoroti pentingnya keterampilan membaca sebagai salah satu komponen utama dalam pembelajaran bahasa, selain menyimak, berbicara, dan menulis. Buku ini dirancang dengan tujuan untuk mendukung pembaca dalam mengembangkan kemampuan membaca secara efektif, sekaligus memperluas wawasan melalui pemahaman yang mendalam terhadap bacaan. Selanjutnya, terdapat ringkasan. Buku Keterampilan Membaca oleh Ria Kristia Fatmasari dan Husniatul Fitriah membahas berbagai aspek penting dalam membaca, termasuk pengertian, tujuan, dan strategi membaca. Buku ini menguraikan teknik membaca yang efektif, jenis-jenis membaca, serta taktik memahami teks fiksi dan non-fiksi. Buku ini terdiri atas 14 bab, dan masing-masing babnya berisi atau membahas tentang topik dari membaca. Setiap bab diawali dengan tujuan pembelajaran dan diakhiri ringkasan serta soal latihan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Pada pendahuluan ini dijelaskan tentang pentingnya membaca sebagai salah satu sarana dari berbahasa. Bab 2, pengertian dan juga tujuan membaca merupakan materi dasar untuk kita mengetahui atau memahami tentang membaca. Berisi pengertian dan juga tujuan dari membaca. Bab 3 yaitu strategi taktis membaca. Pada bab ini berisi identifikasi tentang apa saja sih taktis-taktis membaca dan juga teknis-teknis membaca. Bab 4 ada jenis membaca. Pada bab 4 ini dijelaskan tentang jenis-jenis membaca dan juga pengertiannya serta fungsinya. Bab 5, taktis membaca kalimat efektif. Pada bab 5 ini berisi pengetahuan tentang unsur-unsur kalimat, jenis-jenis kalimat, dan juga menjelaskan struktur dalam kalimat efektif. Bab 6, taktis membaca paragraf. Pada bab ini diuraikan tentang pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, dan juga jenis-jenis paragraf. Bab 7, taktis membaca teks non-fiksi. Pada bab 7 ini dijelaskan uraian
substansi, karya ilmiah, esai, resensi, dan juga daftar pustaka. Bab 8, taktis membaca teks fiksi. Pada bab ini diuraikan penjelasan tentang taktis membaca cerita, membaca novel, membaca naskah drama, dan juga membaca puisi. Bab 9 ada tahapan membaca. Pada tahapan membaca ini dijelaskan uraian pengertian membaca mekanik dan juga membaca lanjut. Bab 10 membaca literal. Pada bab 10 ini diuraikan pengertian, proses, dan model membaca literal. Bab 11 berjudul taktis membaca interpretatif. Bab ini mengkaji pengertian, juga tujuan dari membaca interpretatif. Bab 12 taktis membaca kritis. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian membaca kritis, proses membaca kritis, dan juga manfaat dari membaca kritis. Bab 13 taktis membaca kreatif. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga manfaat membaca kritis. Yang terakhir, bab 14, yaitu taktis membaca total. Bab ini dijelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga manfaat dari membaca total. Yang kedua, analisis tentang kelebihan dan kekurangan dari buku keterampilan membaca yang ditulis oleh Ria Kristia Fatmasari dan rekannya Husniatul Fitriah. Pertama, kelebihan. Materi yang disajikan dari dasar, yaitu mulai pengertian dari membaca sampai tujuan membaca, sehingga para pembaca ini bisa memahami terlebih dahulu tentang membaca itu apa dan tujuannya itu bagaimana. Yang kedua, memiliki isi yang terstruktur. Buku ini tersaji dalam beberapa bab, dimulai dari bab materi yang dasar hingga materi yang kompleks. Serta buku ini mencakup aspek-aspek keterampilan membaca, seperti pengertian, tujuan, dan juga jenis membaca. Strategi membaca yang dimuat secara komprehensif sehingga memberikan paduan lengkap bagi mahasiswa maupun pembaca yang lain. Kelebihan yang ketiga, struktur yang terorganisir dengan baik. Materi yang dibagi dalam bab dan subbab terorganisir dengan baik sehingga memudahkan pembaca untuk membaca dan juga mengikuti alur pembahasan. Yang keempat, menggunakan pendekatan praktis. Setiap bab dilengkapi oleh latihan soal dan rubrik penilaian yang membantu pembaca untuk memahami serta menguji secara mandiri sampai mana sih batas kemampuan atau pemahaman mereka tentang bab-bab yang sudah dipelajari. Yang kelima, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Setiap penjelasan yang diberikan menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana loh. Nah, di sini berguna untuk memudahkan mahasiswa atau pembaca dalam memahami konsep dasar membaca. Kelebihan yang keenam, penulis mencantumkan kutipan berbagai pendapat para ahli, sehingga bisa dibuktikan keaktualitasan, pengertian, atau juga informasi penjelasan yang akurat. Nah, selain mencantumkan kutipan dari para ahli, penulis juga menggaitkan pendapat para ahli dengan pendapatnya sendiri loh. Jadi, memperkuat pemaparan tentang penjelasan dari keterampilan membaca. Karena setiap kelebihan tentu ada kekurangannya, maka selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari buku keterampilan membaca yang telah kami baca dan kami analisis. Kekurangan yang pertama, minim ilustrasi. Sayangnya, buku ini tidak mencantumkan visualisasi seperti grafik, tabel, dan juga elemen yang memperkuat atau mendukung konsep dari buku ini. Yang kedua, penggunaan warna monoton. Pada buku keterampilan membaca yang telah kami baca, sehingga saat membacanya, pembaca merasa bosan. Yang ketiga, tidak mencantumkan studi kasus. Buku ini lebih bersifat teoritis karena tidak mencantumkan studi kasus atau contoh langsung untuk mendukung atau memperkuat pemahaman pembaca. Yang keempat, kesalahan penulisan pada bab 14. Pada bab 14 berjudul membaca total, namun penulis salah dengan menggunakan membaca kritis, sehingga membingungkan pembaca.
Pada bab 5, pada bagian akhir, penulis tidak mencantumkan biografi dari penulis. Halo semua, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari buku Keterampilan Membaca karya Ria Kristia Fatmawati MPD dan juga Husniatul Fitriati MPD. Dalam buku ini membahas mengenai berbagai aspek yang terkait dengan keterampilan membaca, terutama dalam konteks pendidikan. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya keterampilan membaca dalam proses pembelajaran. Bagaimana sih cara untuk meningkatkan keterampilan membaca yang efektif? Secara keseluruhan, buku ini memberikan panduan praktis bagi pendidik dan pembaca yang ingin meningkatkan keterampilan membaca. Memberikan informasi mengenai pendekatan pentingnya holistik dan komprehensif dalam mengajarkan dan mengembangkan keterampilan membaca bagi kita semua. Nah, selanjutnya ada sasaran pembaca. Yang pertama ada guru. Kenapa harus guru? Karena sebagai referensi dalam mengembangkan metode pengajaran membaca. Dan yang kedua ada siswa. Kenapa harus siswa? Karena untuk membantu mereka memahami dan meningkatkan keterampilan membaca. Yang ketiga dan yang terakhir ada pendidik dan praktisi pendidikan untuk memberikan wawasan tentang teknik dan strategi dalam mengajar membaca. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberitahu apa aja sih manfaat yang ada dalam buku Keterampilan Membaca ini. Manfaat dari membaca buku ini adalah buku ini diharapkan dapat membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan juga efisien saat pembelajaran ya. Lalu meningkatkan minat baca siswa. Jadi setelah kita membaca buku Keterampilan Membaca ini, kita dapat meningkatkan minat baca siswa-siswa kita. Lalu di dalam buku ini juga menyediakan banyak sekali teknik-teknik membaca yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita hari ini mengenai analisis buku keterampilan membaca. Semoga materi yang kita sampaikan dapat kalian mengerti dan dipahami ya. Jangan lupa untuk terus membaca buku, karena membaca adalah jendela dunia. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat belajar.